Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat serta karunia beliau kita dapat berkumpul pada tausiah sore hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang sudah berhadir pada tausiah kita hari ini. Tema tausiah kita hari ini yaitu hukum dan ketentuan gadai dalam Islam. Definisi gadai atau ran secara bahasa, ran memiliki banyak definisi, diantaranya adalah habs yang berarti tertahan, terhalang, tercegah atau yang semakna dengannya. Hal ini semata dengan firman Allah Subhanahu wa taala yaitu Hal ini senada dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya setiap jiwa bertahan untuk mempertanggungjawabkan apa yang pernah ia perbuat. Quran surah Al-Mudatsir ayat 38. Definisi lain dari ar-ran adalah dawan yang bermakna diam atau tetap. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah mengungkapkan jika ada seseorang yang mengatakan air ini rahin, maksudnya air ini diam atau tenang dan tidak mengalir. Adapun menurut istilah ulama fikih, ran atau gadai adalah berhutang dengan menyerahkan barang sebagai jaminannya. Teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas tentang masalah gadai yang ada pada Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 283 yang Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in kuntum ala safarin wa lam tazidu qatiban farihanum maqbudah fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addillazi tumina amanatahu wal yattaqillaha rabbahu wa la taqtumus sahadah wa man yaqtumha fa innahu syi'mun qalbuh wallahu bima ta'maluna alim." Yang artinya, jika kalian dalam perjalanan dan bermuamalah dengan secara tidak tunai, sedangkan kalian tidak mendapati seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang. Akan tetapi, apabila sebagian kamu mempercayai sebagaimana yang lain, maka hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaknya dia bertakwa kepada Rabb-nya. Dan janganlah kalian, para saksi, menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian perbuat. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 283. Di antara faedah atau hukum yang dapat kita ambil dari ayat ini adalah diperbolehkannya gadai. Hukum gadai menurut syariat adalah mubah. Ini merupakan salah satu bentuk untuk menjaga hutang supaya tidak disia-siakan, di mana orang yang berhutang memberikan barang sebagai jaminan kepada orang yang memberikan hutang sampai dia mengembalikan hutangnya. Ayat yang mulia ini juga menunjukkan tentang dibolehkannya gadai. Gadai ketika safar atau bermukim. Gadai boleh dilakukan ketika safar atau ketika berada di daerah ketika munkim, dengan dalil perbuatan Rasulullah SAW di mana beliau menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi ketika beliau menjamin 30 wasak dari gandum. Penyebutan safar dalam ayat ini yang mulia ini bukan pengikut bagi gadai, bahwa gadai itu hanya dilakukan ketika safar saja, tetapi disebut sebagai kalimat safar itu untuk penguat dan menjelaskan tentang argumentasi atau pentingnya hal tersebut ketika safar. Hukum gadai, sistem transaksi utang piutang dengan gadai diperbolehkan dalam Islam. Hal ini dilandaskan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, maupun kontekstual kaum muslimin sejak dulu. Rukun gadai ada 4, yaitu ulama telah merumuskan beberapa rukun yang harus terpenuhi dalam melakukan transaksi gadai. Yang pertama yaitu barang yang digadaikan, yang kedua utang, yang ketiga akad, yang keempat ada 2 pihak yang bertransaksi yaitu ran atau murtahin. Syarat gadai yang pertama, transaksi gadai tersebut berdasarkan utang yang wajib dibayar.
Yang kedua, barang gadai tersebut diperbolehkan dalam jual beli. Jika seorang rahin menggadaikan seekor babi, misalnya, maka transaksi gadai dalam kasus itu tidak sah, karena babi adalah sesuatu yang tidak dibolehkan dalam jual beli, termasuk pula tidak diperbolehkan menggadaikan barang wakaf atau barang yang bukan miliknya. Akan tetapi, dikecualikan dalam masalah ini menggadaikan hasil pertanian atau buah-buahan yang belum matang, meskipun sebagaimana yang kita ketahui, hukum asal menjual buah-buahan yang belum matang adalah terlarang. Yang ketiga, rahin, hendaknya orang yang boleh mempergunakan jaminannya ketika memilikinya atau diizinkan mempergunakannya secara syariat. Yang keempat, hendaknya barang yang digadaikan diketahui kadar, sifat, dan jenisnya. Manfaat barang yang digadaikan. Salah satu yang perlu diperhatikan adalah tidak diperbolehkan bagi murtahin memanfaatkan barang yang digadaikan rahin. Hal ini berdasarkan ketentuan bahwa segala utang yang mendatangkan manfaat adalah riba. Contoh, seperti misal saya menggadaikan motor kepada teman saya, dan motor itu dimanfaatkan oleh teman saya untuk Gojek. Nah, Gojek itu kan memanfaatkan barang jaminan gadai, jadi itu adalah termasuk ke dalam riba. Karena pada hakikatnya barang tersebut berstatus milik rahin. Ada orang yang perjanjiannya mengutangi, nah ini bisa masuk ke dalam yang berbahaya. Misalnya, contoh, Bapak punya motor seharga 7 juta rupiah. Bapak berhutang kepada saya 5 juta rupiah. Tetapi saya bilang kepada Bapak, kalau Bapak tidak bisa membayar uang 5 juta rupiah itu, maka motor itu untuk saya ya Pak. Nah, saya bilangnya seperti itu. Nah, ini sudah ada dalam hitungan riba tersembunyi karena saya ingin mengambil yang 2 juta rupiah itu. Dan diam-diam doa saya kepada Bapak, semoga Bapak nggak bisa bayar. Nah, itu masuk ke dalam riba tersembunyi karena saya ingin menguasai yang 2 juta tersebut. Adapun hadis yang berbunyi, An Ummil Mukminina Aisyah radhiyallahu anha qalat istara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yahudiyin ta'aman warahanahu dir'ah, yang artinya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membeli dari seorang Yahudi makanan dengan menggadaikan baju perangnya. Habis riwayat Bukhari. Mungkin itu saja tausiah yang dapat saya sampaikan. Jikalau ada salah atau khilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.